Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum mendengarkan cerita, yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa. Hari ini kakak akan menceritakan dongeng dari Sumatera Barat yang berjudul Malin Kundang. Kira-kira ada yang pernah mendengarkan cerita ini belum ya? Wah, hebat. Kalau gitu dengarkan baik-baik ya, karena di dalamnya terdapat pesan penting yang bisa kita pelajari. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa nelayan yang sangat indah, hiduplah anak laki-laki yang bernama Malin Kundang bersama ibunya yang sudah tua. Mereka hidup sederhana. Ayah Malin sudah lama meninggal dunia sehingga sang ibu harus bekerja keras seorang diri. Meskipun mereka dari keluarga miskin, Malin adalah anak yang rajin dan suka membantu. Pada suatu hari, Malin berkata, "Ibu, aku ingin merantau ke negeri seberang. Aku ingin bekerja membantu ibu agar hidup kita menjadi lebih baik." Ibunya hanya terdiam, hatinya sedih karena harus berpisah dengan anak yang ia cintai. "Baiklah nak, pergilah. Ibu akan mendoakanmu, tapi ingat jangan pernah melupakan ibu." "Iya bu," Malin berjanji. Akhirnya, Malin berangkat dengan sebuah kapal. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu, tahun demi tahun pun berlalu. Malin Kundang bekerja keras dan pantang menyerah. Karena kegigihannya itu, ia berhasil menjadi pedagang yang sangat kaya raya. Bahkan ia menikah dengan seorang putri cantik dari keluarga terpandang. Anak-anak, kalau kita rajin belajar dan bekerja keras, apakah kita akan meraih cita-cita? Benar sekali. Pada suatu hari, Malin memutuskan kembali ke kampung halamannya mengajak istrinya. Kapalnya yang besar dan megah berlabuh di tepi pantai. Warga desa segera mengenalinya. "Itu Malin Kundang. Itu Malin yang dulu pernah pergi merantau." Kabar itu sampai kepada sang ibu. Sang ibu pun bahagia. Dengan langkah yang cepat, ia berlari menuju pelabuhan. Ketika melihat Malin, air mata haru pun mengalir di pipinya. "Malin, anakku, akhirnya kamu pulang juga nak." Lalu ia memeluk Malin dengan penuh kasih sayang. Namun Malin yang kini kaya raya merasa malu kepada istrinya. Ia pun melihat pakaian ibunya yang sederhana. Dengan wajahnya yang sombong, Malin pun berkata, "Hei wanita tua, aku tidak mengenalmu, kau bukan ibuku." Ibunya pun sangat terkejut. "Malin, aku ini ibumu nak, mengapa kau berkata seperti itu?" Namun Malin tetap menolak mengakuinya. Bahkan ia meminta ibunya untuk pergi. Hati sang ibu pun hancur. Air matanya terus mengalir. Dengan suara bergetar karena sedih, ia mengadahkan tangan ke langit, memohon dan berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, Engkau mengetahui bahwa dialah anakku yang selama ini aku besarkan dengan penuh kasih sayang. Aku telah merawatnya, mendoakannya, dan menunggu kepulangannya. Tapi hari ini ia tidak mengakui aku sebagai ibunya. Jika benar dia adalah anakku yang telah durhaka kepada orang tuanya, berikanlah ia pelajaran yang bisa menjadi pengingat bagi semua anak agar selalu menghormati orang tua." Tak lama kemudian, langit berubah menjadi gelap. Angin bertiup sangat kencang. Petir menyambar dengan keras. Duar! Ombak besar menghantam kapal Malin. Malin pun ketakutan. "Tolong! Tolong! Tolong!" Namun badai semakin besar. Menurut cerita rakyat yang berkembang, pada akhirnya Malin berubah menjadi batu akibat kedurhakaannya kepada sang ibu. Nah, anak-anak, cerita Malin Kundang sudah selesai. Sekarang kakak mau bertanya kepada kalian, siapa yang harus kita hormati dan kita sayangi? Betul sekali, orang tua. Kalau nanti kita sudah menjadi orang yang sukses, boleh nggak kita ngelupain ayah dan ibu? Tidak boleh ya.
Kalau misal kita melupakan, nanti kita jadi seperti Malin gimana? Pesan moral dari cerita Malin Kundang, kita itu dapat belajar bahwa kita harus menghormati orang tua, tidak boleh menjadi sombong ketika sukses, selalu bersyukur atas apa yang kita miliki, jangan melupakan jasa orang tua yang telah merawat dan membesarkan kita. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kakak hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.